Shalom saudaraku, selamat tahun baru, Happy New Year. Baik, saya bersyukur tahun 2021 telah berlalu, ternyata sudah datang tahun 2022. Dia datang dengan sendirinya, saudara panggil, dia tidak bisa tetapi saudara tidak panggil dia datang sendiri. Ya, tapi dia bukan jelangkung, dia tahun baru katanya. Baik, kita buka sama-sama dalam Matius pasal 13, ayat 44 sampai 46. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. Matius 13 ayat 44 sampai 46. 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Baik. Saudara, kalau misalnya saudara ditanya, apakah yang paling berharga dalam hidupmu? What is the most valuable in your life? Ya, jawabannya itu bisa sama, bisa juga berbeda. Tergantung, ya, tergantung siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Jadi yang bertanya dijawab ini, kalau anak saya bilang gini, orang yang spiritual gitu ya. Kalau yang spiritual pasti jawabannya, what is the most valuable in your life? Dia bilang apa? Pasti jawabannya Tuhan. Gitu ya. Lalu ada juga yang menjawab bilang, oh yang paling berharga adalah anakku. Banyak orang Batak bilang, anakku kudo hamoraun diau. Ya. Terus ada yang bilang juga bahwa yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah itu keluarga cemara berarti itu. Ya. Lalu ada juga yang bilang apa? Yang paling berharga adalah masa depanku. Ya. Lalu ada yang bilang yang paling berharga adalah pekerjaanku, karena dengan pekerjaanku, dengan apa yang kulakukan, aku bisa menghidupi keluargaku dengan baik dan aku bisa membiayai keluargaku. Anak-anakku bisa sekolah dan lain sebagainya. Ya. Saudara bayangkan, kita pertama tadi, ya. Jawaban pertama adalah katanya yang spiritual itu bilang pasti jawabannya adalah Tuhan. Katanya. Tapi persoalannya, apa yang dijawab orang sama apa yang dilakukan berbeda. Iya toh? Dia bilang yang paling berharga adalah Tuhan. Tetapi apa yang dilakukannya, dia mengejar hal yang lain. Mari kita lihat pertama kali apa sebenarnya yang paling berharga menurut dunia ini. Ya. Orang sekarang kalau ditanya maka yang dia kejar adalah pasti adalah uang. Karena apa? Karena dia bekerja, dia belajar waktu pas saat mudanya untuk bekerja. Dan setelah bekerja dia akan kejar apa? Kerja uang. Lalu dia mengumpulkan hartanya, lalu dia punya gajinya dia kumpulkan, dia bisa beli tanah, lalu tanahnya dia bangun atau dia beli rumah, lalu apa? Lalu dia beli kendaraan, lalu dia menikah, setelah dia menikah dia punya anak. Ya. Lalu dia mengumpulkan hartanya. Lalu setelah dia punya uang, so what gitu loh. Ya. Dia mulai berpikir, waduh, saya harus punya kuasa. Ya. Ada yang buat perusahaan, ada juga yang masuk dalam pemerintahan. Saudara bayangkan, ya, pada masa-masa pemilu itu ada orang yang mau nyalek, bahkan dia bisa jual bahkan kredit untuk apa? Untuk biaya kampanye. Kalau saudara lihat baca di dalam media-media sosial, baik itu yang di dalam media-media
mainstream pun, ya, ada orang-orang yang untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur, dia bisa jual hartanya untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Lalu baru-baru ini juga ada yang tertangkap, ternyata apa? Setelah dia jadi bupati, wali kota, ternyata ada beberapa dia jual namanya lelang jabatan untuk mendapatkan jabatan kepala dinas dan lain sebagainya. Dia harus bayar juga. Dia gunakan hartanya untuk membeli jabatan tersebut. Ya, kuasa. Orang setelah punya uang dia ingin punya kuasa. Lalu setelah dia punya kuasa ngapain lagi ya? Oh ternyata setelah dia punya kuasa dia ingin meninggalkan nama baik. Atau disebut martabat. Ya, ya martabak manis lah pakai kecap. Pakai kacang katanya ya. Martabat, harkat bukan martabak yang itu ya. Kalau itu martabak juragan namanya. Nah, dia ingin mendapatkan martabat karena dia ingin namanya dikenang orang sebagai orang yang baik. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya apa yang dicarinya dari awal sebenarnya dilepaskannya juga. Ditukarnya. Ya. Coba bayangkan dia bekerja, lalu apa? Dia mendapatkan uang, lalu apa? Dia tukar dengan namanya kekuasaan dan jabatan. Lalu setelah dia punya jabatan, dia mulai ngasih-ngasih lagi. Untuk apa? Supaya dia dikenal sebagai orang baik. Sudah nangkap maksud saya? Ya. Jadi sebenarnya apa yang dikejar orang? Jadi apa sebenarnya yang dikejar orang ini? Uang. Pada awalnya. Tapi karena dia mengejar uang, akhirnya dia dikuasai oleh uang itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan itu. Dan tidak sedikit saudaraku. Baru-baru ini ada rame yang namanya apa ya? Trading forex ya. Ada dua katanya yang hancur yang namanya Mark AI sama Sunton ya. Dan saya dengar ada teman saya yang memang bermain di situ, itu sampai karena begitu menguntungkannya uang, ya, maka apa? Maka dia jual, dia kredit, tapi ketika uangnya habis, dia mau bunuh diri. Saya bilang, begitu menggiurkannya uang itu, begitu menggiurkannya harta itu. Itu di dunia ini. Kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Yang pertama adalah Daud. Daud adalah orang yang pada saat masa mudanya adalah orang biasa. Dia dari anak Esai, dari kurang lebih 8 bersaudara laki-laki, dan dia paling muda. Dan dia satu-satunya yang tidak dipercaya oleh bapaknya untuk menjadi apa? Tentara. Karena dia kemerahan katanya. Artinya apa ya? Imut-imut ya. Dia imut-imut. Ya kemerahan. Kalau di sini mungkin apa ya anaknya Pak Gunawan itu siapa namanya tuh? Yang laki-laki anaknya Pak Gunawan siapa? Michelle ya. Itu tuh kalau dilihat tuh sama anak saya yang dari Jakarta sih, itu merah katanya gitu ya. Orangnya imut-imut gitu, gembesin gitu. Makanya apa? Ditaruh di rumah sama bapaknya untuk apa? Untuk ngangon domba. Kalau yang kerong-kerong gitu ya, mungkin kayak apa namanya muka kayak Pak Joga, gagah gitu ya. Wah ini cocok jadi pasukan gitu ya. Mungkin kayak Pak Monas ini gagah gitu. Wah cocok nih jadi kolonel nih kan gitu. Iya kan? Kalau ini Kudus nggak cocok nih. Kudus mah udah ngangan domba aja dah. Kawannya Daud gitu. Kawannya David. Tapi lihat ketika dia maju dan dia masuk terus, ternyata Tuhan kasih percayaan menjadi seorang raja. Saya mau tanya sama saudara, apakah dia kejar menjadi raja itu? Enggak. Tapi dia melakukan kehendak Tuhan, dia melakukan kehendak bapaknya, dia melakukan apa yang disuruh bapaknya, tetapi akhirnya dia dikasih kesempatan jadi raja.
Itu makanya itu yang dapat menjelaskan antara saudara kita kerja untuk mendapatkan uang dan saudara kerja karena cinta akan uang. Karena yang Tuhan katakan dalam Alkitab, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, bukan uangnya. Kalau uang saya juga mau, saudara. Ada yang mau kasih, saya terima. Tapi yang the most problem adalah apa? Cinta akan uang. Jadi kalau misalnya saudara bilang, saudara boleh nggak punya harta? Boleh. Tapi jangan kau cinta akan harta itu. Jangan kau kejar harta itu. Sehingga apa? Engkau mendistract. Akhirnya kau tinggalkan yang lainnya. Karena apa? Engkau terdistract karena mengejar itu. Saudara kerja ya dapat uang. Masa mau dapat terima kasih? Ada yang mau kerja dapat ucapan terima kasih? Kalau ada, perusahaan saya terima. Benar, banyak-banyak deh. Nanti setelah akhir bulan tanggal 31, terima kasih ya, terima kasih Bapak, terima kasih pulang gitu. Hah? Terima kasih? Terima kasih. Ya. Dan kalau saudara lihat dalam Kisah para Rasul 13, kita baca sama-sama. Kisah para Rasul 13, ya. Dikatakan di sini bahwa David served the purpose of God in his own generation. Ya. Daud dalam masa hidupnya menyelesaikan pekerjaan Allah. Tujuan Allah dalam generasinya. Daud tidak dikenal, gini, dia memang sebagai seorang raja. Dia raja yang hebat. Siapa yang bilang dia tidak raja yang hebat? Ya. Bahkan sebelum jadi raja, dia mengikut Saul, dia berperang untuk Saul dan dia mengalahkan banyak musuh-musuhnya. Dan ketika dia jadi raja, bukan tidak sedikit yang berusaha untuk mengkudeta dia, tapi dia tetap mempertahankan kerajaannya. Dia adalah raja yang besar. Tetapi dia tidak dikenang sebagai raja. Dia dikenang sebagai apa? David served God purpose in his own generation. Daud melayani tujuan Allah dalam generasinya. Saudaraku, yang mau saya sampaikan kepada saudara. Saudara ingin dikenang sebagai apa dalam hidupmu? Kalau bilang ya saya mau jadi pengusaha yang besar dan hebat gitu. Oke, Daud juga seorang raja yang hebat. Tapi dia tidak ingin dikenang sebagai seorang raja. Dan yang kedua, Daud juga dikenang sebagai apa? Sebagai pemazmur. Sebagai pemuji Tuhan. Sebagai penyembah Tuhan. Jadi makanya jangan bilang seorang pemuji penyembah tidak bisa menjadi pengusaha. Bisa. Tidak siapa bilang bahwa pemuji penyembah tidak bisa menjadi karyawan yang hebat. Bisa. Saudara kerjakan bagianmu. Tetapi saudara kerjakan juga God purpose in your life. But not only in your life, bukan hanya dalam kehidupanmu, in your own generation, dalam generasi kita ini. Amin, saudaraku. Tokoh yang kedua adalah Paulus. Paulus adalah orang terkenal, hebat. Dia benar-benar bekerja dengan baik dan dia juga keturunan yang hebat. Dia adalah seorang Sanhedrin. Tapi dia pernah buat kesalahan, ya. Dia pernah menjadi penganiaya jemaat. Tapi lihat dalam pelayanannya. Apa yang menjadi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah. Ini dia karena mungkin dia geram gitu ya. Sebenarnya dalam bahasa Inggris dia bilang, bukan sampah tapi dung. Ya, dung. Dung itu apa? Maaf kata, tai gitu loh, kotoran tai gitu ya. Jadi saking dia bilang itu nggak ada gunanya lagi, itu kubuang gitu. Apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku? Apa yang menjadi keuntungan baginya? Anggota Sanhedrin, oh itu orang terhormat saudaraku. Dia lepaskan itu. Untuk apa? Karena pengenalan akan Kristus lebih
berharga, kata Tuhan. Haleluya. Aku menganggapnya sampah yang dulu menjadi keuntungan bagiku. Dan aku mengejar yang saat ini. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Haleluya, katakan amin. Lalu akhir hidupnya apa yang dialami Paulus? Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Dia nggak mau dikenal sebagai orang yang macam-macam. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Tapi saudaraku, tahukah saudara, Paulus adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Karena banyak rahasia-rahasia Kristus yang dia singkapkan dalam tulisan-tulisannya. Kisah di Roma, Galatia, Efesus, di Filipi, di Kolose. Wah, kalau saudara baca ayat-ayat itu, luar biasa. Dalam Galatia dia bilang apa? Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup dalam iman kepada Tuhanku Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Wah, dia bilang, it's more precious with you Jesus. Apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku, sekarang ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari yang lainnya. Yesus gambarkan. Ketika dia menemukan ini. Lalu apa dia bilang? Aku menjual semua yang tidak berharga ini demi mendapatkan ini. Dalam bahasa apa? Dia trade off kan. What his belonging, apa yang dia miliki untuk mendapatkan ini. Paulus rela. Daud rela. Pada saat dia habis menang perang, lalu dia menari-nari, ya. Sampai istrinya malu, ya. Karena apa? Aduh, itu suamiku kok kayak gitu nyanyinya. Terhormat dikit kon, jaim dong, ya kan? Jaim dikit lah, apalagi kalau udah agak terpandang, nyanyinya begini. Ku beri yang terbaik bagimu. Oh, agak terhormat kan. Orang terhormat kan gitu kan. Dilihat orang, oh gitu orang terhormat. Sehingga dia pikir itu yang paling benar memuji Tuhan. Daud, bam, tidak seperti itu. Saya raja, tapi saya bisa menari-nari untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, jangan seperti seorang raja nyanyinya. Jangan seperti seorang raja untuk memuji Tuhan. Tahu orang raja? Dia duduk dikasih tempat terhormat. Lalu apa? Dia salibnya, salibnya. Terus dia lihat, oh bagus. Terus orang-orang, ya Pak, Pak. Pas ketemu Tuhan Yesus, kau siapa kau? Aku raja segala raja, kata Tuhan gitu kan. Tapi Daud tahu, ketemu Tuhan aku bukan siapa-siapa. Katanya aku ingin menyanyi untuk Tuhan, amin. Saudara mau menyanyi untuk Tuhan? Saudara mau memuji Tuhan dengan leluasa? Trade off-kan masa depanmu, trade off-kan rasa malumu. Maria itu orang yang biasa-biasa. Kalau misalnya, oh Daud kan orang hebat, Paulus juga orang hebat. Aku siapalah, ibu rumah tangganya aku. Ada Maria. Maria adalah seorang gadis yang akhirnya dia menjadi ibu rumah tangga. Coba bayangkan, Maria harus hamil. Maria harus bunting. Padahal nggak ada yang buntingin. Pada saat itu, dia baru pacaran sama Yusuf. Waktu dia hamil, lalu dia bilang, aduh, mana mohon. Gimana kira-kira Yusuf ngomong ya? Jangan-jangan aku dituduh pula, aku selingkuh sama orang. Tapi dia bilang apa? No way. Ketika Roh Kudus mengatakan bahwa aku mengandung dari Roh Kudus.
Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi aku mau. Dia trade off kan masa depannya. Mau diomongin orang terserah. Mau dimaki-maki sama Yusuf terserah. Yusuf urusan Tuhan. Amin. Akhirnya malaikat pun datang kepada Yusuf dan bilang, kamu harus nikahi dia. Amin. Jadi saudara kalau lagi mau punya teman hidup, jangan datang ke karaoke. Jangan datang ke nightclub. Tapi datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan suruh laki-laki datang sama kalian. Amin. Sedikit yang amin. Doakan anak-anakmu juga. Wah, anakku sudah mulai 28 tahun, belum kawin-kawin. Jangan datang ke yang lain-lain. Jangan cari namburunya. Jangan cari tulangnya. Datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan suruh Yusuf datang. Amin. Karena Tuhan yang suruh Yusuf kawini Maria katanya. Haleluya. Amin. Ya. Kalau saudara baca, Yusuf tidak pernah ngomong apapun di dalam Alkitab. Tapi dia dikenal sebagai Yusuf yang taat. Amin. Haleluya. Bukan Yusuf yang perjanjian lama. Tapi ini Yusuf suami Maria. Bapaknya Yesus. Ya. Dan Maria dikenal apa? Ibunya Yesus. Luar biasa. Dia trade off kan masa depannya pada saat itu. Dia nggak pernah sadar bahwa namanya dikenang sampai saat ini. Dan diteladani karena ketaatannya. Maria Magdalena. Coba bayangkan. Dia punya uang dan dia bukan orang kaya. Dia punya uang, dia beli minyak narwastu. Lalu apa? Dia pecahkan, lalu minyaknya dia minyaki Yesus, lalu diseka sama rambutnya. Mahal. Makanya ada yang bilang saat itu salah satu muridnya, nggak berguna itu. Ya iya. Setelah itu juga Tuhan Yesus juga cuci kaki. Wanginya juga nggak tahan lama. Makanya hati-hati ya. Kalau ngomong sama hamba Tuhan, ngomong sama gereja. Untuk apa uang ini? Boros-boroskan saja. Hati-hati. Amin. Gak ada istilah boros-boros sama Tuhan. Kalau kamu mau kasih, kasih aja. Amin. Maria Magdalena, dia bilang dia beri yang terbaik bagi Tuhan. Mau dijadiin apa? Mau dijadiin untuk minyakin kaki Yesus, enggak masalah. Toh hanya sehari, selesai. Kok untuk apa itu? Itu bukan urusanmu. Urusanmu ngasih aja. Amin. Urusan Tuhan memberkatimu ya. Haleluya. Tapi Yesus bilang apa? Maria Magdalena telah memberikan dan melakukan yang terbaik hidupnya. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Maria dan Martha. Yesus bilang, Martha, Martha, kamu kok sibuk banget sih. Tapi lihatlah, Maria telah melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya. Dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengarkan Tuhan. Dia trade off kan. Dia tukar. Apa yang dulu jadi keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada lainnya. Daud. Dia bisa menjadi seorang raja yang besar. Mungkin kalau dia pikir, wah saya akan manfaatkan kerajaan ini. Mungkin dia bisa menjadi the great Alexander. Ya, dia jajah lagi orang banyak gitu ya, bisa saja. Tapi dia bilang, aku hidup pada saat ini karena aku dikasih kesempatan sebagai seorang raja. Dan ketika Tuhan saat itu aku hanya selesai sampai di sini, maka selesailah aku. Karena aku melayani tujuan Allah dalam hidupku. Itu kata Daud. Sehingga dia bisa menjadi seorang raja, dia juga bisa menjadi seorang pemazmur. Kalau saudara perhatikan, Daud tidak pernah mimpin pujian. Tapi dia disebut pemazmur. Amin. Dia tidak pernah jadi song leader. Tapi dia disebut pemuji dan penyembah Tuhan.
Hey, saudara pemuji penyembah Tuhan yang ada di sini. Apakah saudara juga pemuji penyembah Tuhan? Saudara tidak harus jadi song leader di sini. Tapi saudara bisa menjadi pemazmur-pemazmurnya Tuhan. Saudara juga bisa dikenal sebagai pemazmur Tuhan. Kau tulis apa yang kau dapatkan dalam mazmur-mazmurmu. Setiap hari engkau bermazmur, setiap hari engkau bersyukur sama Tuhan. Kau tulis. Siapa tahu 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Keturunanmu atau keturunan dalam gereja ini membacanya dan melihat, oh, Eyang buyutku adalah seorang pemazmurnya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara mau dikenal sebagai apa? Jadi apa yang paling berharga dalam hidup kita? Perkenanan Tuhan. Jadi jawabnya bukan hanya Tuhan saja, tetapi saudara harus bukan hanya bisa menjawab, tetapi harus bisa menghidupinya. Satu yang Tuhan Yesus ajarkan, dan itu ada dalam doanya. Dia bilang gini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti, biarlah itu juga terjadi dalam hidupmu saudaraku. Inginkanlah kerajaan Tuhan itu datang dalam hidupmu. Karena ketika kau dapat perkenanan Tuhan, kau akan lihat, dia akan memberkatimu supaya engkau bisa menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Paulus, dia dikasih kesempatan untuk apa? Untuk berbicara dan menjadi rasul-rasul di kota-kota. Dia dikasih kesempatan untuk bicara dengan Raja Agripa. Dia bersaksi tentang Kristus. Dia berbicara dengan Herodes. Dia berbicara dengan sipir kepala penjara. Dan akhirnya bertobat yang sipir kepala penjara tersebut. Saudaraku, banyak orang-orang yang Tuhan kasih kesempatan untuk bertemu dengan kita. Apakah kita bersaksi tentang Kristus? Atau saudara hanya, ya sudahlah. Kalau aku di sini sebagai karyawan, aku sebagai karyawan saja. Oh tidak. Engkau adalah seorang karyawan yang menyaksikan tentang Kristus. Engkau juga adalah seorang pengusaha yang menyaksikan tentang Kristus. Kalau engkau ada di dalam pemerintahan, engkau menjadi seorang anggota PNS di dalam Kristus yang menyaksikan tentang Kristus. Oleh sebab itu bagaimana caranya kita hidup di dalamnya. Itu penting saudara. Karena apa? Jangan sampai nanti pulang dari sini saudara bilang, oh ya saya tahu. Bahwa hidup yang paling berharga atau sesuatu yang paling berharga dalam hidup adalah mendapatkan perkenanan Tuhan dan melakukan God purpose in my life. Tapi setelah itu apa? Saudara tidak melakukan apa-apa. Enggak ada gunanya. Kau hanya tahu ini sebagai sebuah pengetahuan, tetapi kau tidak melakukannya. Paham maksud saya saudaraku semua? Karena itu tidak penting. Kau hanya tahu saja, tapi kau tidak melakukannya. Saya mencoba, Tuhan apa yang perlu saya ajarkan. Tuhan kasih tahu tentang 3D. Yang pertama adalah decision, decide. Engkau harus memutuskan ketika ada pilihan datang. Ya. Karena apa? Ketika nanti saudara hidup, ya, apakah saudara akan men-trade off-kan seperti yang disampaikan dalam Matius 13 bahwa apa? Aku punya kesempatan untuk melaksanakan God purpose di sini. Tapi ini juga enak. Karena apa? Aku akan mendapatkan karir yang bagus kalau di sini. Mana yang mau saudara pilih? Betul nggak? Makanya apa? Apa yang dilakukan alegori Yesus tadi, ketika dia mendapatkan harta terpendam dalam ladang itu, dia langsung apa? Menjual seluruh harta miliknya. Karena dia tahu kalau dia mendapatkan ini, masa depan dia akan terpelihara. Begitu juga dengan seorang pedagang. Ketika dia dapat mutiara yang price-nya luar biasa, lalu dia jual semuanya. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia pegang ini, one day investasinya ini akan berhasil. Ya. You have to decide, putuskan. Ambil keputusan, aku mau ikut atau enggak. Amin. Jangan ngambang, saudara. Karena kebanyakan orang berbahaya kalau ngambang. Ya, terbawa-bawa dia kalau ngambang. Ya, tahu ya yang ngambang-ngambang itu kan?
Ke bawah kemana gitu. Air ke sini dia ke sini, air ke sana dia ke sana, ngambang dia. Ya. Dan sesuatu yang ngambang tuh biasanya nggak enak. Ada yang bau ya, ada yang sudah nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Ya telur kalau udah itu ngambang dia. Ya, jangan ngambang. You decide. Either you lost or win. Apakah kamu kalah atau menang? Gak peduli. Daud pada saat dia mengantarkan sesuatu kepada abang-abangnya, dia melihat Goliat. Dan ketika dia lihat Goliat, siapa orang tidak bersunat ini yang menghina umat Allah yang hidup katanya. Yang lainnya ketakutan karena itu pilihan. Dia memilih takut daripada save your life. Selamatin diri sendiri, tapi Daud bilang, orang nasihati dia, abangnya marah, Raja Saul juga marah, kamu ngapain anak kecil katanya gitu. Nggak taunya kau, dia tuh gede, kau tuh kecil katanya gitu. Resikonya dia mati, resikonya dia kalah, enggak apa-apa. Karena Tuhan yang akan membuat kita menang, katakan amin. Dan akhirnya Daud memenangkan pertandingan dengan Goliat itu, dan itu dicatat dalam Alkitab. Haleluya. Yang kedua adalah depend on Him. Bergantung sama Tuhan. Karena apa? Ketika kau sudah putuskan, jangan pikir semuanya enak. Jangan berpikir itu akan enak. Belum tentu. Sekali lagi saya katakan, belum tentu. Bahkan mungkin tidak enak banyaknya. Apa yang Paulus rasakan ketika dia akhirnya berpindah dari pengikut Sanhedrin, lalu dia menjadi pengikut Kristus. Di penjara dia. Tadinya apa? Dia ngejar-ngejar umat Tuhan yang ini, tapi apa? Di sini malah dia di penjara, nggak enak. Tapi lihat, dia mendapatkan anugerah mengetahui rahasia-rahasia Kristus. Amin, saudaraku. Bukan gak luar biasa. Tapi dia bisa melayani dengan apa? Dengan hanya menjadi pekerjaannya itu hanya tukang tenda. Ya. Tapi dia bilang itu lebih berharga daripada yang lainnya. Puji Tuhan. Depend on Him. Bergantunglah kepada Dia senantiasa. Karena Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan menolong keluargamu. Tuhan akan menolong anak-anakmu. Tuhan menolong bisnismu. Tuhan menolong pelayanan ini. Tuhan menolong para gembala-gembala wilayah di tempat ini juga. Karena apa? Kau harus bergantung pada Tuhan. Memang tidak akan mudah. Tapi ingat, akhir dari segala sesuatu, siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Yesus. Takut jawab. Siapa pemenangnya? Yesus. Dan kita juga adalah umat yang lebih daripada pemenang. Jadi siapa pemenangnya? Kita pemenangnya. Kamu dan saya. Bilang kiri kananmu, kamu adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kamu adalah pemenang. Dan lebih daripada pemenang. More than a conqueror. Yang ketiga, devotion. Dedication. Kalau engkau bergantung, kau pasti akan menang. Yang ketiga ini penting, saudara. Jangan pikir untung dan rugi dalam pelayanan. Karena dia tidak bicara tentang kalau saya ini saya dapat ini, kalau saya ini dapat ini. Tidak hanya bicara itu. Tapi dia bicara tentang pengabdian, saudaraku. Apa yang Daud lakukan? Dia dedikasikan, he is devoted, dia abdikan hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang dia dapatkan, dia bisa jadi raja, dia punya istri anaknya Saul, dia dapat itu. Tapi itu dia tidak kejar. Paulus, dia bisa menjadi seorang rasul. Amin. Di dalam pelayanan ini ada pelayanan kerasulan namanya. Dan ada rasul-rasul baru. Kita doakan supaya rasul-rasul ini diberkati Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Kita akan jalan di sini. Ada rasul-rasul baru, ada penyembah-penyembah baru. Yang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya. Apakah
Will you devote it to Him? Apakah saudara mau mengabdi bagi Tuhan? Enggak mikir untung rugi. Karena saya mau mengabdi bagi Tuhan. Karena ujung-ujungnya, kamu tuh mau dikenal sebagai apa dalam hidupmu? Betul nggak? Ya, coba kalau misalnya sudah besar. Kalau orang Batak bilang apa? Dia pengen kalau dia meninggal itu dikubur, lalu apa? Disebut sahur matua. Betul nggak? Oh, kalau sudah sahur matua ngai, sudah semuanya itu katanya. Sudah beres dia sama anak-anaknya. Dia beres sama keturunannya. Hey, come on. Kalian yang menerjemahkan itu. Kalau Tuhan mengajarkan kita, aku sudah melaksanakan pertandinganku dengan baik. Amin. Atau aku sudah melayani tujuan Tuhan dalam hidupku, dalam generasiku. Amin. Saudara mau dikenal sebagai apa? Tapi itu tidak terjadi kalau saudara tidak melakukan dan menjalani apa yang the most valuable di dalam hidupmu. Jadi apa yang the most valuable in your life? Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Mengenal Kristus. Mendapatkan perkenanan Kristus. Kalau bahasanya Tuhan Yesus, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Amin, saudaraku. Apakah itu betul berharga dalam hidupmu? Itu tergantung saudara. Atau engkau mungkin, iyalah itu nantilah itu. Aku punya project nih, punya project yang lebih penting ini. Karena nanti dari project ini untuk jemaat Tuhan yang semuanya. Hey, jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Jangan salah arah. Sama seperti orang yang uang itu. Dia uang, cari uang atau cintakan uang. Memang dia bilang, oh cinta uang dulu. Nanti setelah itu, kok uangnya bisa untuk gereja. Hey, ini tidak bicara tentang uang. Ini bicara tentang hati. Apakah engkau mendapatkan yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam hidupmu atau tidak. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, Lord. Haleluya. 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 Haleluya, Jesus. Father in heaven, we come. Jesus. Mari semua datang kepada Tuhan. Dalam renunganmu saat ini. Coba kau tanya, saat ini, what is the most valuable in my life? Apa sih yang berharga, sangat berharga dalam hidupmu? Apakah betul? Jawabannya adalah, aku lebih ingin mengenal Kristus. Atau itu hanya sebuah slogan yang ada, kalau ditanya maka dijawab. Padahal yang kita lakukan adalah, ya suka-suka kita. Tapi lebih baik mengaku di hadapan Tuhan, daripada tidak mau mengakuinya padahal melakukannya lagi. Saya pernah berada dalam sebuah perenungan. Tanpa terasa ternyata tahun berganti tahun dan waktu telah berganti. Dan aku sadar ternyata hidupku telah berpuluh-puluh tahun telah berlalu. Akhirnya aku sadari Tuhan, aku harus berubah Tuhan. Aku tidak bisa seperti ini terus.
Aku mau melayani kehendak Tuhan dalam hidupku. Aku mau melayani tujuan Tuhan dalam hidupku. Aku ingin dikenang sebagai itu oleh sorga. Dan ketika aku menghadap Bapa, aku bisa mengatakan, Tuhan, aku telah selesai melaksanakan pekerjaan-Mu. Itu ku sampaikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi yang indah ini, dalam hadirat Tuhan, ini saatnya untuk kau datang. Will you trade off? Ketika engkau menemukan panggilan itu, amin. Berdiri di altarnya, amin. hadir di sini. Oh, hamba syukur Allah bersyukur. Mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk. Tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan hadirat Tuhan Beli yang terbaik. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami puji
Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tanah sucinya bersama para malaikat menyembah. Kami puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tanah sucinya. Yes, Lord. Bersama para malaikat. With all the angels sing, we worship you, Jesus. Oh, the name is Jesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha We worship you, Lord. Oh, holy, Lord. Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus. You are holy, Jamahlah, jamahlah setiap hati. Oh, saatnya kau, Tuhan menyatakan kebenarannya. Ini saatnya Tuhan menyatakan kuasanya bagi jemaatnya, bagi gerejanya. Tuhan akan memakai gerejanya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Oh, oh,
Oh, shikira lava shandara lava shikira lava shia. Haleluya. Kami masuk dalam kata suci-Mu, masuk dalam bangkit-Mu yang mulia. Sambutlah apinya, sambutlah apinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami masuk dalam rancangan-Mu. Ketika Bawa kami, Tuhan menyatakan, maka dan Tuhan memulihkan Sion, maka kita seperti orang-orang yang bermimpi katanya. Mari saudaraku semua, kita kerjakan bagian kita di muka bumi ini. Kita kerjakan bagian kita di muka bumi ini. Kita akan melayani God purpose. We will serve God purpose. Kami akan melayani tujuan ilahi ya Tuhan. Oh, karena kami akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya. Dan kami akan seperti orang-orang yang bermimpi. Haleluya. 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 Karena Tuhan tidak akan memakai hanya pendeta. Tuhan tidak akan memakai hanya pendeta muda. Tuhan tidak hanya memakai para gembala-gembala saja, tapi Tuhan akan memakai seluruh umat Tuhan. Asalkan engkau bersedia, engkau berubah, dan engkau katakan, Tuhan, aku mau trade off kan, karena aku menemukan sesuatu yang berharga, harta yang terpendam. Aku akan trade off kan, apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku, saat ini akan kuanggap sampah, karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semua itu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh. No. Aku akan menjadi pemuji dan penyembah-Mu. Aku tidak harus menjadi song leader untuk menjadi pemuji dan penyembah. Karena Daud dikenal sebagai pemuji dan penyembah meskipun dia tidak menjadi song leader. Tapi dia dikenal dekat dengan Tuhan. Dia menyembah begitu lembut hatinya. Karena dia adalah seorang penyembah. Karena dia seorang pemujinya Tuhan. Saudaraku, menjadi seorang pemuji penyembah, kau akan dekat dengan Tuhan. Karena gereja ini akan menjadi umat pemujinya Tuhan. Karena gereja ini akan menjadi umat penyembahnya Tuhan. Karena Tuhan sudah mencari. Dan akan tiba saatnya bahwa umatku akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan memulihkan kembali karunia-karunia yang pernah Tuhan berikan kepada umatnya. Tapi Tuhan mencari orang yang berdiri tegak lagi. Tidak mempedulikan rasa malunya, tidak mempedulikan apa kata orang. Tapi engkau harus tegak berdiri. Tuhan akan memulihkan karunia-karunia di tempat ini. Haleluya. Karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, karunia hikmat, karunia untuk menafsirkan nubuatan. Saudaraku, Tuhan akan membangkitkan di tempat ini. Tuhan akan membangkitkan kembali. Dan hujan akhir itu akan lebih dahsyat daripada apa yang hujan pertama. Oleh sebab itu bangkitlah. Bangkitlah. Bangkitlah karena terangmu sudah datang. Oh haleluya. Oh Jesus. Datanglah kehendakmu jadi Yesus di bumi. Jadilah kehendakmu Tuhan atas Pekanbaru, atas Riau, atas Indonesia. Muliakan Raja, segala Raja,
hanya